والنجاة من النار والأمان الحساب اللهم انفعنا ولا والبلاء والوباء والفقر والمستقبل وتدعي وتنصر كما بمعنى ما ظهر منها وبطن فلم تعالى موقف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد belum coba barang bawaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari SDN Tunggal Pager Tungging Mojo. Oh ya. Oke, terima kasih kami sampaikan, kami ucapkan terutama kepada Bapak Ibu guru atau mungkin ada beberapa wali murid begitu ya Bu ya. Kayaknya ada wali murid ya. Ya yang saya hormati juga. Tentunya di sini kami akan memberi materi yang sesuai dengan apa yang kemampuan kalian karena masih duduk di bangku SD. Lebih cepat lebih baik. Jadi sebelum kami memberikan banyak informasi ya, karena ini adik-adik masih kecil, masih duduk di bangku SD,
Mungkin yang kami sampaikan nanti terkait dengan peninggalannya Majapahit itu terdiri dari apa aja, ya kan? Namanya apa, peninggalan dari mana, dan juga nanti ditambah dengan sejarah berdirinya museum, juga berdirinya kerajaan Majapahit. Namun sebelum itu, biar kegiatan ini ada berkah, kami awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya. Terima kasih ya. Semangat. Nah, kemudian sebelum kami awali, kami mulai, ini nanti kalian akan didampingi atau dipandu ya oleh 3 petugas dari sini, dari Pusat Informasi Majapahit. Nah, terus benda-benda ini terdiri dari apa aja Pak Aryo? Mungkin ya bahannya ada yang dari batu, ya, ada yang dari tanah liat atau terakota, ada yang dari logam, ada yang dari porselen dan lain sebagainya. Dan bentuknya juga beda-beda macam-macam. Ada yang namanya ini patung yang teristimewa ini ya. Ini juga peninggalan. Malah ini sebelum Majapahit ya. Nah, kemudian ada juga patung-patung Dwarapala, Ganesha, Bima dan lain sebagainya. Ini nanti kami bertiga akan mengenalkan kalian, ya kan, biar tahu. Dan peninggalan-peninggalan itu tentunya, ya kan, itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita, bukan nenek moyang Pak Aryo, ya kan, bukan nenek moyang kalian juga. Kalian beserta ibu guru ataupun bapak guru, juga ibu-ibu wali murid ikut memiliki, diwajibkan untuk melestarikan, untuk mengamankan, melindungi. Karena benda-benda ini harus dilestarikan. Kenapa harus dilestarikan? Karena benda-benda ini adalah memiliki banyak nilai-nilai sejarahnya. Meskipun dari batu ya, jangan diremehkan. Alam delok apa watu wae, nggak boleh seperti itu ya. Alam delok botol, nggak boleh seperti itu. Karena peninggalan-peninggalan ini adalah nilai sejarah itu sangat-sangat tidak terhingga, ya kan? Iya, tanpa ada nenek moyang tidak ada akan kita, betul nggak? Ya, jadi makanya ini nanti biarkan juga tadi sudah dibatasi oleh Bapak Guru bahwa kalian belajar ini sampai jam 1, sedangkan tujuannya di Museum Pendopo Agung, Brahu juga ya tadi ya, Brahu, Candi Tikus dan Bajak Ratu. Nah ini, jadi Pak Aryo pun juga tidak banyak memberikan hal-hal ya atau informasi. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Rumiati secara singkat aja. Ibu Rumiati mungkin terkait dengan berdirinya museum, kayaknya aja seperti itu ya. Mungkin belum saatnya kalau belajar untuk berdirinya kerajaan Majapahit ya. Jadi karena waktunya pun juga terbatas, jadi nanti biar tidak tersita waktu-waktu atau kunjungan tujuan yang berikutnya. Seperti itu ya. Jadi monggo Ibu Rumiati untuk menyampaikan tentang berdirinya Museum Majapahit aja. Setelah itu diajak keliling menuju ke dalam gedung atau ke tempat-tempat yang lain. Sebelumnya kasih tepuk tangan untuk Ibu Rumiati. Yang disimpan di museum Adek ya. Ya, nah, tapi Adek harus tahu dulu benda itu disimpan di sini, di gedung ini tentu ada sejarahnya. Bagaimana sejarah dari berdirinya museum, siapa yang mempunyai ide dulu, ya kan? Dicatat.
Yang penting saja enggak banyak-banyak, nggih. Mungkin cukup kelas 3 sama 4 ya. Kelas 1 2 didengarkan aja, nggih. Nggih. Ya Bu, nggih. Sudah, adik-adik, ayo kelas 3 4 sudah siap, langsung aja. Museum didirikan. Ayo Mbak, dicatat. Kamu kelas berapa? Oh kelas 1. Ya mungkin yang kelas 3 4 aja ya. Untuk mempersingkat waktu, Bu ya. Sudah? Oke, museum didirikan tanggal 24 April 1924. Sudah? Oleh RAA Kromojoyo Adinegoro. Adinegoro. Dan insinyur disingkat IR ya. IR Henry McLenpon, sadikte tulisannya ya. H E N R Y. My trainer MA dipisah ya, jangan digandeng. MA CL AINE. Sudah? PON bisa juga PONT. Sudah dengarkan dulu adik-adik ya. Jadi dua orang tersebut adalah yang mempunyai ide untuk mendirikan museum ya. Jadi RA Kromojoyo Adinegoro itu adalah mantan Bupati Mojokerto, dan insinyur Henry McLenpon itu adalah orang Belanda ya. Dulu museum itu adalah yayasan ya pada awalnya. Nah, tujuannya itu meneliti peninggalan kerajaan Majapahit, Nah, kemudian diadakan penggalian. Ternyata dari hasil penggalian itu banyak sekali benda yang ditemukan yang menurut beliau itu bagus-bagus dan layak untuk dipamerkan. Maka membuatlah museum. Dibuatlah museum, benda-benda itu dikumpulkan dan baru dikunjungi untuk umum. Dibuka itu tahun 1926. Nah, tetapi di tahun 1942 museumnya ditutup. Bu, kenapa Bu? Habis dibuka kok ditutup? Tadi insinyur Henry McLenpon itu kan orang Belanda, lah beliaunya itu ditawan orang Jepang. Makanya milik pribadi koleksinya juga itu banyak yang dilelang ya. Nah, makanya sejak saat itu museumnya itu pengelolaannya berpindah-pindah tangan dan akhirnya dikelola oleh kantor kami sampai sekarang. Nah, adik-adik, karena kantor kami itu wilayah kerjanya Jawa Timur, makanya bendanya banyak yang dikumpulkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa benda yang dikumpulkan di museum ini jumlahnya kurang lebih 90.000 ya. Banyak sekali, ada yang banyak dari tanah liat atau terakota. Terakota itu adalah tanah liat yang sudah dibakar menjadi kemerah-merahan. Kemudian ada yang dari batu andesit. Nah, batu andesit itu sama dengan batu kali yang di depan kalian ini ya. Banyak dari batu kali. Ada yang dari batu putih. Ayo kalian kelas 3 dicatat biar tahu. 34 jumlah koleksi yang disimpan. Jumlah koleksi yang disimpan di museum kurang lebih 90.000. Sudah?
terdiri dari bahan satu, sudah, tanah liat. Dua, batu andesit. Sudah. Tiga, batu putih. Empat, keramik. Lima, logam. Enam, kayu. Tujuh, fosil. Jadi ada 7 bahan koleksi yang disimpan di museum. Jadi ada museum ini ya tidak hanya tidak hanya menyimpan benda peninggalan dari kerajaan Majapahit saja, juga ada yang dari Kediri, ada yang dari Singasari. Tapi yang paling banyak itu dari Majapahit. Loh, kenapa kok yang paling banyak itu yang disimpan dari Majapahit? Kenapa? Karena dulu bahwa bekas ibu kota kerajaan Majapahit itu berada di mana ini? Di Trowulan. Buktinya apa? Buktinya benda yang disimpan di museum ini ya merupakan ciri dari peninggalan kerajaan Majapahit juga, sekaligus kenapa museum itu didirikan di sini di Trowulan, ya kan? Walaupun juga menyimpan peninggalan dari masa Kediri ya, tapi yang paling banyak dari Majapahit. Sudah paham? Oke, nah ternyata apa saja Bu yang disimpan di museum ini peninggalan dari Majapahit? Dicatat? Oke, langsung aja. Sudah, langsung peninggalan kerajaan Majapahit yang disimpan di museum. Sudah? Di museum. Satu. Sudah? Alat keseharian. Contohnya sudah, anglo itu kompor ya, anglo, sudah, periuk. Periuk ini magicomnya nenek moyang kita dulu ya, tempat untuk menanak nasi. Periuk, sampun, kemudian celupak. Celupak itu alat penerak sama dengan lampu ya, cuma bahan bakarnya itu dari minyak jarak atau minyak kelapa. Sudah, 3. Kemudian yang 2, unsur bangunan. Contohnya sudah, jobong. Tahu jobong? Bagian dari sumur yang diletakkan di dalam sumur itu ya, itu namanya jobong. Karena kalian hidup di era milenial jadi tidak tahu jobong ya, karena sudah ada sumur pakai apa? Sanyo, PDAM ya, makanya tidak tahu jobong ya. Jobong, sudah, genteng, pipa air, sudah 3 saja. Sudah? Alat permainan. Contoh, kalau ini punya 2 ya, kelereng dan gacu. Sudah? 4, alat upacara keagamaan. Sudah? Contoh,
wadah sesaji, koma, pedupaan, karena dulu kan agamanya mayoritas Hindu Buddha ya, makanya ada pedupaan. Sudah, koma, genta, sudah 3 saja. Sudah. Nah, ini yang paling penting, mata uang. Mata uang, contoh uang gobok, nggak pakai L ya. Uang gobok, koma, uang kepeng, koma, uang ma ya. Ma 1 saja ya, jangan 2 kali. Kalau ma 2 kali jadi ma ya. Uang ma sudah itu saja ya, karena masih banyak ya. Nanti kalau kalian kurang bisa ditambah lagi pada waktu pengamatan ya. Nah, ternyata di samping ada peninggalan yang disimpan di museum, juga ada yang berupa bangunan apakah itu? Ya, bangunan berupa candi ya, tapi tempatnya tidak di sini ya, menyebar. Nanti kita ke sana, oke? Nah, ternyata banyak sekali, yaitu diantaranya ada Candi Beringin Lawang, Candi Liko, Candi Bajaran, dan lain sebagainya. Kita ke sana, oke? Sudah? Mau pengamatan? Biar lebih langsung tahu peninggalannya berupa apa saja, oke? Bisa dibagi
ya duit. Ya, melalui rapat gamelan ya, panggilan wayang kulit ya. Ayo lanjut. Dua. Jangan saling dorong, pelan-pelan biar nggak takut semuanya. Ayo kita lihat foto-foto candi yang ada di terowongan itu. Namanya Candi Banyak Ratu yang diperlihatkan berupa ya. Ayo sangat jauh, sangat Enggak didorong, jadi mesinnya udah hilang, jatuh. Udah injak. Doro Petak. Kenapa permaisurinya dinamakan Doro Petak? Karena beliau ini kulitnya warna putih dan keturunan Tiongkok. Nah, itu adalah Raja Wijaya. Jaya Negara ya. Jadi kenapa dinamakan Candi Bajang Ratu? Nah, Bajang itu dalam kitab Negara Kertagama, itu Bajang itu kerdil atau cilik. Nah, jadi Raden Jaya Negara itu menjadi raja itu sejak kecil. Nah, Candi Bajang Ratu ini konon diceritakan adalah tempat masuknya kerajaan Mojopahit. Nah, di situ terdapat sebuah candi di mana candinya itu tingginya kurang lebih 20 meter. Nah, itu anak-anak nggih. Jadi pusat kerajaan Mojopahit itu terbesar se-Indonesia dan pusat pemerintahannya ada di Trowulan. Yang pertama Raja Majapahit adalah raja siapa tadi yang pertama? Sopere. Raja siapa? Raden Wijaya. Raden Wijaya itu diberi gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya kemudian yang kedua
anak dari Raden Wijaya setelah Raden Wijaya wafat diganti oleh Jaya Negara. Nah, ini pusat pemerintahannya ada di Candi Bajang Ratu. Dan yang ketiga ada Ratu, dudu raja rek, ratu nggih, wedok. Namanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Di mana Tribuana Wijaya Tunggadewi ini adalah anak dari Hayam Wuruk dengan permaisuri yang bernama Gayatri. Jadi bukan anaknya Ndoro Petak tadi, bersama permaisuri Gayatri. Nah, nanti apa mampir di Siti Inggil Bu Santi? Mboten. Mboten. Nah, Bapak Ibu, kok Bapak Ibu anak-anak ya. Nah, perlu panjenengan ketahui kalau di Siti Inggil situ adalah pemakaman atau situs di mana raja-raja Mojopahit dikebumikan di situ, tapi bukan dikebumikan. Itu adalah situs dahulu itu ada, bukan di pemakaman ya, bukan dimakamkan tapi dibakar. Nah, dibakar jadi diperabukan atau mukso itu dihilangkan, diperabukan itu dibakar, jadi arwahnya itu langsung menuju ke nirvana itu. Nah, jadi di Siti Inggil itu, Siti kalau di kitab Negara Kertagama, Siti minangka lemah, Inggil iku dukur, di mana Raden Wijaya tersebut pernah melakukan bertapa di sana. Nah, sekarang beliau ada abunya diletakkan di Siti Inggil situ. Nah, apabila Bapak Ibu pernah berkunjung ke sana, nah itu ada 5 nisan. Yang satu nisannya Raden Wijaya, yang kedua nisannya Permaisuri Gayatri, yang ketiga dan keempat itu nisannya Ndoro Petak kalian Ndoro Jinggo. Nah itu juga selirnya. Dan yang kelima adalah Abdi Kinasi. Nah, itu tadi Ndoro Petak itu karena kulitnya putih, dan kemudian Ndoro Jinggo ini kulitnya kuning. Itu keturunan dari Kamboja. Tuh ya. Nah, di situ ada makam yang terkunci, 2 makam yang terkunci dan tidak boleh dibuka. Itu ada sapu jagat dengan sapu angin. Nah, itu adalah ajudan dari Raden Wijaya. Itu sakti nggih Bapak Ibu nggih, sakti mandraguna. Nah, tidak hanya masyarakat lokal yang datang ke sana, bahkan para pemimpin Indonesia kita itu juga sowan datang Siti Inggil. Jadi Siti Inggil bukan nama orang nggih, itu adalah situs ya, di mana Siti Inggil tersebut adalah lemah dhuwur. Nah, itu konon ceritanya kalau berkunjung ke situ, nah yang berkunjung adalah yang pertama Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, yang kedua Pak Soeharto, oh Bapak Ibu, sekarang sudah kita menuju ke Bajang Ratu anak-anak. Nah, ini adalah pusat pemerintahan Prabu atau Raja Jaya Negara. Jadi anaknya dari Hayam Wuruk, pemimpin atau raja kedua dari Majapahit. Nah, itu sekarang kita lihat di situ ada bangunan, tempat masuknya kerajaan Majapahit. Terus kanan. Namanya Gapura Bajang Ratu nggih, tapi lebih dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu. Di mana letaknya? Nah, Candi Bajang Ratu ini terletak di Desa Temon. Tidak ada abelnya ya, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Bahannya dari apa? Bata merah.
kecuali tanda masuknya itu dari batu andesit atau batu kali. Nah, untuk ukurannya ya tingginya itu ya kurang lebih 16,5 meter. Oh, tinggi sekali ya. Nah, untuk panjangnya itu 11,5 meter, lebarnya 10,5 meter. Nah, jadi Bajang Ratu ini terdiri dari 3 bagian. Ada kakinya, ada tubuhnya, ada atapnya. Nah, di kaki tadi itu ada reliefnya, dan di bagian sayapnya kalian lihat itu ada relief. Nah, di situ reliefnya itu kera menginjak raksasa. Nah, kemudian di bagian atapnya itu ada relief kala yang wajahnya menyeramkan ya, matanya melotot, giginya bertaring. Kemudian atasnya lagi ada relief naga, ada relief matahari, ada relief hewan mata satu, dan ada relief kelopak bunga. Nah, arti dari relief tersebut ini sebagai pelepasan arwah. Nah, jadi Bajang Ratu ini dibangun itu ada kaitannya dengan Raja Majapahit yang kedua, yaitu Jaya Negara. Nah, Bajang Ratu itu artinya bajang itu bujang atau kecil, ratu adalah raja kecil. Nah, untuk fungsinya dari apa? Nah, itu sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jaya Negara. Ayo sambil ini pengamatan. Ayo muter-muter jalan-jalan. Diangkat, kalau jalan kakinya diangkat ya. Anjing itu. Apa sih dia bertobat? Sebelayu ah. Kecil, untuk hidup loh. Wah. Sebelayu. Warna merah. Warnanya dari warna merah. Nah, kalau sudah kalian foto-foto ya untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan. Ayo. Terdapat petirtaan atau konon ceritanya juga adalah tempat pemandian untuk para raja. Dan terdapat juga makara, terdapat menara juga. Nah, itu juga digunakan untuk pemujaan para dewa. Ini sekarang kita menuju ke Candi Tikus. Sekarang ada tikusnya Bu Yuni? Enggak ada. Tikusnya sudah ke rumah masing-masing ya, Nana. Jadi enggak ada tikusnya.
Roman, Kabupaten Mojokerto. Candi tikus ini beda dengan candi yang lain. Karena apa? Karena candi tikus ini kemudian airnya dari bata merah. Tapi candi tikus ini ada pancuran airnya dalam suara keluar air. Ini namanya pancuran air. Nah, kemudian luasnya itu 22 setengah kali 22,5 meter. Nah, kedalamannya itu 5,20 meter. Nah, di tengah-tengah candi itu ada 8 miniatur candi yang melambangkan Mahameru. Ya, tempat bersemayamnya para dewa. Nah, candi tikus ini adalah pemandian suci keluarga raja sebelum melakukan upacara keagamaan, ya, seperti halnya kita. Kalau mau sholat harus apa? Biar suci, ya. Nah, Besarnya seberapa? Apanya? Itu dengerin loh. Yang sebelah kanan itu untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan, ya. Nah, candi tikus ini kuatnya dari air pegunungan. Kalau sekarang ada airnya itu air hujan, ya. Karena apa? Karena saluran airnya sudah tertimbun oleh tanah. Kenapa tertimbun oleh tanah? Karena adanya gunung meletus, banjir, longsor. Akhirnya saluran airnya tidak bisa difungsikan lagi, ya. Nah, kenapa dinamakan candi tikus? Ayo, kenapa dinamakan candi tikus? Nah, nama candi tikus itu karena peristiwa penemuan. Jadi pada awalnya candi tikus itu adalah merupakan gundukan tanah sarangnya tikus. Nah, di sini dulu itu banyak sawah, ya. Nah, otomatis sawahnya para petani diserang hama tikus, makanya gagal panen. Nah, akhirnya gundukan tanah tadi digali, ternyata ada bangunan, makanya bangunan tersebut sampai sekarang dinamakan candi tikus. Coba kalau di tempat sarangnya kucing, kan namanya candi kucing. Kucing sayang Sarah. Sampun, yuk kita mendekati candinya. Tidak boleh lari, ya, tidak boleh turun. Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi ketika mengucap sumpah palapa, beliau berjanji tidak akan berhenti puasa apabila Nusantara ini sudah bersatu. Dan sekarang Nusantara itu zaman dulu namanya Nusantara, karena sekarang Indonesia. Dan ketika Indonesia sudah bersatu, dipakai Raden Wijaya untuk bersemedi atau bertapa di situ. Nah, kemudian di dinding-dinding relief di Pendopo Agung ada gambar yang menceritakan tentang kejayaan Mojopahit. Jadi kejayaan Mojopahit itu ketika pemerintahan Raja Hayam Wuruk, raja yang keempat. Nah, Raja Hayam Wuruk ini dari anak Raden Wijaya bersama Permaisuri Gayatri. Kalau Hayam Wuruk ini adalah anaknya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, Ratu Tribuana Tunggadewi ini ratu yang ketiga, anak dari Raden Wijaya dengan istrinya yang bernama Gayatri. Kemudian setelah Tribuana Tunggadewi wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Hayam Wuruk. Nah, di sini
masa keemasan atau masa kejayaan Mojopahit itu terpancar ketika pemerintahan Hayam Wuruk yang bercorak Hindu Buddha. Dan ada pula ulama Islam yang masuk pada zaman kerajaan Mojopahit. Anak-anak sudah pernah ke Troloyo. Nah, di selatan Pendopo Agung itu ada Troloyo, atau kita sebut dengan makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Jumadil Kubro. Ya, Syekh Jumadil Kubro ini nama aslinya adalah Syekh Jamaluddin Al-Akbar, Al-Husain Al-Akbar. Ya, itu keturunan dari ayahandanya, keturunan ke-10, masih keturunan cucu Nabi Muhammad Al-Husain itu. Nah, Bapak Ibu pernah sowan ke Troloyo. Nah, itu adalah ulama yang yang menyebarkan ajaran agama Islam pada saat zaman kerajaan Mojopahit. Adalah ayah dari Sayyid Ibrahim As-Samarkandi, yaitu adalah Sunan Ampel. Ya, Bu Santi. Ayahnya dari Sunan Ampel dan juga ayahnya siapa? Sunan Giri. Ya, Maulana Ishak. Ya, itu ayahnya dari Sunan Giri. Jadi kalau mau ke Wali 5 itu mampir dulu ke Syekh Jumadil Kubro ini. Ini adalah wali yang tertua. Dipakai untuk upacara seperti grebek satu suro, larung sesaji. Nah, anak-anak atau bapak ibu apabila mempunyai anak ontak anting, anak gentini atau gentono, anak tunggal, gentono gentini, pada papat lanang siji epil-epil. Nah, mungkin bisa ada acara kepingin ngeruat anaknya, bisa datang ke sini, ke kolam segaran sini, itu pada saat satu suro. Sebelah kiri anak-anak sambal wader. Nah, ini sambal wader sak coweke pisan. Di maam wader itu coweke ditinggal, nggih. Anak-anak pernah makan sambal wader apa mboten? Oh, mboten. Senengane sambal mujair toh. Sambal wader. Di sana banyak sekali para penduduk yang membuat arca atau patung. Mungkin ada bapak ibu yang bisa pesen patung mirip dirinya sendiri, bisa pesen di Desa Bejijong. Atau bapak ibu guru bisa pesen patung mirip dirinya sendiri, bisa dipasang di depan kelas juga bisa. Itu di Desa Bejijong di sini ada.